Terus juga saya tahu Pak Kiai itu juga sangat lekat atau ya apa ya, sangat suka dengan usul fikih gitu kan. Yang juga itu sebenarnya salah satu perangkat ilmu untuk apa ya, untuk bahsul masail atau memahami hukum Islam itu bisa dijelaskan kayak pentingnya usul fikih untuk memahami hukum Islam atau bahkan melahirkan produk-produk hukum baru gitu. Iya, usul fikih itu kan sudah dibuat oleh para ulama, dan untuk sampai pada tahap sempurna seperti sekarang mungkin membutuhkan waktu 1000-an tahun ya. 1000-an tahun ya. Baru sempurna itu. Kalau kita bentangin mulai dari abad 21 sampai kepada periodenya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu yang lahir 150 Hijriah dan sekarang katakan 1500 kan, lumayan agak panjang tuh untuk bisa menjadi sistematis terstruktur bangunan usul fikih. Jadi usul fikih sampai pada tahap kesempurnaannya itu yang meletakkan cakar ayamnya, batu batanya itu banyak. Ada peletak dasarnya yang disebut dengan Al-Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah. Karena itu Abdul Halim Al-Jundi punya buku judulnya Al-Imam Asy-Syafi'i Nasirus Sunnah wa Wadhi'ul Usul, sebagai yang meletakkan bangunan usul fikih itu. Sampai kepada yang sekarang, misalnya tokoh-tokoh di Indonesia yang mendalami usul fikih, salah satunya kan Kiai Haji Sahal Mahfudz yang memberikan syarat terhadap kitab Lubul Usul misalnya kan. Kemudian memberikan syarat terhadap kitab Al-Lumah Al-Bayanul Mulamma yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syairazi. Nah, kenapa usul fikih ini dibutuhkan? Karena kita ini tidak mendapatkan wahyu. Kita ini bukan nabi. Nah, sementara untuk memahami Quran dan hadis itu biar kita tidak terjerembab ke dalam subjektivisme yang terlampau akut, maka kita harus dibantu dengan yang disebut dengan kerangka usul fikih, metodologi untuk membaca ayat-ayat hukum di dalam Quran dan hadis-hadis ahkam. Jadi usul fikih itu tidak dipakai untuk membaca ayat-ayat kisah di dalam Quran, karena untuk membaca kisah di dalam Quran saya kira membutuhkan perangkat metodologi yang lain. Sirah Nabawiyah misalnya. Iya, biasanya terkait dengan bukti-bukti arkeologis. Ketika Quran bicara mengenai Ashabul Kahfi, ada nggak jejak arkeologisnya? Makanya Quran yang 30 juz itu membutuhkan ilmu yang cukup banyak sekali untuk bisa menangkap sampai pada serat terdalam dari makna Al-Quran itu. Sayyidina Ali pernah menyatakan annalil Qur'ani zahran wa batnan wa haddan wa matlan. Jadi ada makna zahir, ada makna batin. Jadi untuk sampai ke situ juga butuh perangkat, salah satunya usul fikih itu ya. Ya, usul fikih. Tapi gini, kalangan liberal sekarang itu ada yang berkata begini atau nyetatus ya, saya mengikuti itu beberapa teman-teman ateis juga mengatakan bahwa di antara mundurnya umat Islam hari ini karena mereka itu baca kitab kuning dan mungkin maksudnya Quran ya, kitab-kitab yang lama itu, sehingga mereka kurang ini gimana menanggapinya Pak Kiai? Kata mereka baca kitab abad 7 sampai abad pertengahan itu bikin mundur, itu tanggapan Pak Kiai? Iya kan sama, tidak ada bangunan ilmu ini kan tanpa fondasi. Di kalangan para peminat filsafat kan sama membaca teks Plato misalnya kan. Aristo kan sama. Ya. Yang ahli di bidang ekonomi baca bukunya Adam Smith misalnya kan klasik juga. Jadi jangan sampai kita memulai sesuatu yang dianggapnya baru padahal telah diletakkan oleh orang-orang terdahulu. Ada yang menemukan roda kendaraan kan, ada yang menemukan akinya. Ya sama dengan lampu kan. Untuk sampai kepada yang sekarang Thomas Alva Edison membutuhkan waktu yang cukup lama gitu loh. Jadi kita itu harus saling memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tak terkecuali pengembangan ilmu-ilmu keislaman itu. Kan nggak boleh berhenti. Sekarang ada tokoh-tokoh Jasirah Auda misalnya merumuskan Fiqhul Maqasid. Ada Abdullah bin Bayah, bukunya yang terbaru Al-Ijtihad bi Tahqiqil Manat, itu bagus itu.
ada Ahmad Ar-Raisuni misalnya, dari kalangan yang ahli di bidang hukum Islam. Di samping dengan tokoh-tokoh di Indonesia yang kita memiliki banyak sekali orang-orang yang faqih dan usuli seperti Kiai Sahal Mahfud Allah yarham ya. Kemudian yang sekarang seperti Kiai Afifuddin Muhajir yang mendalami betul kitab Jam'ul Jawami yang ditulis oleh Tajuddin As-Subki. Tidak seluruh orang punya kecakapan untuk mengerti makna dari Jam'ul Jawami itu. Nah, ini kita punya stok cadangan ulama-ulama yang punya kedalaman di bidang usul fikih, sehingga keputusan-keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama karena dilihat oleh banyak ahli yang faqih dan usuli ini, insya Allah rumusan-rumusannya itu memberikan efek kemaslahatan kepada umat. Dulu zaman apa namanya, zaman keemasan Islam itu ilmu itu hanya apa ya, dibagi fardu ain dan fardu kifayah gitu, nggak ada ilmu dunia, ilmu akhirat ya. Sekarang ya, ini gimana nanggapi ini Ki? Gimana seolah-olah kalau belajar apa ya, ilmu umum itu kurang islami, itu gimana ya? Ya, sejak dulu ada ulumud dunia, ada ulumul akhirah. Fikih sendiri kan mengandung unsur ulumud dunia, mengandung unsur ya, karena ada bagian-bagian dari fikih itu yang mengatur urusan-urusan duniawi. Tidak selalu fikih bicara mengenai sholat, bahkan itu syariat sebenarnya kan. Tapi bagaimana dengan fikih yang terkait dengan tata niaga, tata niaga cengkeh, tata niaga sawit misalnya, itu kan duniawi, bicara mengenai muamalah, bicara mengenai siasah politik, itu adalah duniawi yang punya jembatan penghubung ke soal ukhrawi itu. Lah tentu orang awam tidak punya waktu untuk mendalami usul fikih kan, karena disibukkan dengan bidang-bidang yang lain. Misalnya ada orang dalam di pengetahuannya mengenai listrik, sehingga dia tidak punya waktu untuk mendalami fikih. Atau orang yang sangat sibuk mengurusi persoalan-persoalan nafkah keluarga, sehingga tidak sempat mendalami fikih. Zaman dahulu karena ulama-ulama itu digaji oleh negara, seperti Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Imamul Haramain, ini ulama-ulama yang top yang bergerak di madrasah nizamiyah itu kan apa namanya, kayak kalau sekarang itu mungkin kayak UIN ya, atau LIPI mungkin ya, kayak UIN. Kayak UIN itu madrasah nizamiyah itu kayak UIN. Dosennya digaji oleh negara. Penelitian, penerjemahan. Iya, Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh As-Suyuti, itu kan hasil penelitian. Kira-kira kalau sekarang 6 bulan ke puncak melahirkan Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, ulama-ulama zaman dahulu karena gajinya sudah cukup tinggi, kesibukan untuk mencari nafkah di luar itu sudah nggak diperlukan, sehingga tingkat produktivitasnya luar biasa. Begitu juga tidak seluruh ulama-ulama zaman dulu itu santrinya ribuan. Junaid al-Baghdadi itu paling banyak santrinya 40 orang. Yang kita ikuti itu? Iya, Junaid al-Baghdadi yang di Baghdad kan, yang menjadi anutan kita di bidang tasawuf. Nah, kiai-kiai kita kan kiadahnya kepada umat ini luar biasa. Santrinya 15.000, setiap hari ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang orang tuanya meninggal, belum ada yang sowan. Iya, itu yang kemudian kadang menyita waktu para kiai untuk masuk ke dalam ilmu-ilmu pengetahuan seperti yang dahulu. Jadi ini ada tambal sulam. Kiai-kiai seperti Mbah Hasyim Asy'ari kan santrinya nggak sampai 100. Tapi sekalipun tidak sampai 100 kan jebolannya jadi semua. Yang tidak sampai 100 itu kan Kiai Wahab Hasbullah, santrinya kan Mbah Bisri, Kiai As'ad Samsul Arifin, jadi semua. Jadi tantangan ini sekarang dengan banyaknya santri-santri ini, saya melihat masih tetap banyak para kiai, para ulama kita yang fokus kepada bidang ilmu pengetahuan. Sehari-hari
waktunya dihabiskan untuk mengaji kitab. Itu al-muhafadzah 'alal qadimis shalih. Tafakuh fiddin gitu. Iya. Terima kasih ya.